kita jauh bicara masalah haram. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian yang saya akan buka ceramah kita ini, apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang yang sukses? Maka jawabannya iya, tanpa ada keraguan. Islam adalah agama yang bergerak, agama yang memerintahkan setiap penganutnya untuk menjauhi sifat malas, vakum. Bahkan sebaliknya, Islam datang menjadi agama motivator yang paling kuat dan besar untuk mendorong semua penganutnya agar menjadi orang yang berhasil. Islam tidak pernah membatasi pendapatan seseorang. Bahkan di dalam syariat Islam yang merupakan kewajiban rukun Islam mengeluarkan zakat untuk mensucikan pendapatan hanya setahun sekali. Dan persentasenya cuma 2,5%. Kalau kita hitung pendapatan kita dalam 1 tahun itu 100% misalnya, maka 2,5% ini sangat kecil yang dikeluarkan untuk mensucikan kalau ada pendapatan yang syubhat ataupun yang haram yang tanpa disengaja didapatkan dalam 1 tahun itu. Kalau seandainya seorang muslim ingin mendapatkan pahala yang besar, maka selain dia melakukan ibadah dengan fisiknya, dia bisa mengejar dengan hartanya, pendapatan. Karena pernah dalam hadis Bukhari, ada sahabat-sahabat yang miskin datang kepada baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari sisi pahala. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Hampir semua ibadah sama kami kerjakan. Kami kerjakan, mereka juga kerjakan. Tapi mereka punya nilai plus karena mereka telah menginfakkan hartanya kepada kami. Kami nggak punya itu, nggak bisa kami balas dengan sedekah. Kami nggak punya harta. Maka ajarkan kepada kami ya Rasulullah amalan. Kalau seandainya kami amalkan, maka kami bisa menyamai pahala mereka. Masalah sedekahnya. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah habis sholat, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allah Akbar 33. Maka pergilah sahabat-sahabat yang miskin ini, kemudian mengamalkan. Beberapa hari kemudian ternyata sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim yang kaya-kaya mendengarkan sabda Nabi itu. Lalu mereka mengamalkan juga. Maka kembali sahabat-sahabat yang miskin Ridwanullahi alaihim datang kepada baginda Nabi SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya mendengarkan sabda Anda. Seakan-akan mereka ingin ajarkan kepada kami amalan lain nih. Karena mereka sekarang otomatis mengalahkan pahala kami." Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah baginda Nabi SAW ajarkan ajaran baru pada saat itu? Tidak. Tapi beliau memberikan sebuah kalimat yang wajib difahami oleh setiap muslim, yaitu kalimat motivasi. Apa kata beliau? "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia inginkan. Artinya kerja kalian. Cari pendapatan supaya kalian bisa menyamai pahala mereka. Beranjak daripada hadis ini, saudaraku seiman, dan juga beberapa dalil yang akan saya sampaikan ke depan insyaAllah, maka jawaban sederhana apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses dan mampu, kaya? Jawabannya iya. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari pendapatan. Cukup banyak dalil yang akan saya sebutkan. Di antaranya adalah Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat surah nomor 5 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah dari apa yang telah Allah berikan rezeki buat kalian, tapi syaratnya halalan thayyiban, yang dibolehkan dan yang berkualitas. Thayyibah itu kualitas.
halal dibolehkan. Dari kalimat thayyibah ambil sebuah poin penting. Kenapa Allah hubungkan antara halal dengan thayyib? Kenapa harus boleh dan harus berkualitas? Maka kata ulama, ini motivasi kerja, ini etos kerja, tekanan agar setiap muslim bergerak cari pendapatan. Dan Allah mengatakan supaya kalian mudah untuk mendapatkan itu, wattaqullah, selalulah bertakwa kepada Allah. Kata ulama tafsir, jangan cari lawannya itu, yaitu haram dan juga yang buruk kualitasnya. Bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Dalil yang selanjutnya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 168 sampai 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah, cari sesuatu yang bisa mendapatkan atau engkau dapatkan agar memenuhi kebutuhanmu. Dan ini motivasi kerja. Apapun yang terdapat di muka bumi, tapi syaratnya halal, yang aku bolehkan kata Allah, dan thayyibah, berkualitas, yang paling bagus. Kalau kau makan yang paling enak, pakai pakaian yang paling bagus, punya kendaraan, punya rumah, cari yang paling bagus, tapi halal. Selama 5 huruf ini kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, halal, aman, berapapun jumlahnya. Dan jauhi 5 huruf yang lain, haram, karena berapapun jumlahnya akan haram, tidak boleh sama sekali, dan akan berpengaruh. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti beberapa efek akibat daripada pendapatan haram dalam inti bahasan kita nanti setelah menyebutkan dalil-dalil ini tentunya. Ayat 169-nya Allah mengatakan innama ya'murukum, dan Allah mengatakan dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena dia musuh kalian yang nyata. Itu 168, 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Karena syaitan yang suka membisikkan untuk kalian yang haram itu akan menyuruh kalian pada perbuatan buruk, riba, mencuri, manipulasi, ya, kezaliman, dan kalian mengucapkan sesuatu kepada Allah yang kalian tidak ketahui. Kata sebagian ulama tafsir, maknanya adalah kalian mencoba-coba untuk memanipulasi data supaya kalian bisa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Salah satu maknanya itu. Katakan kita jelaskan, ini salah satu sikap orang-orang Yahudi yang suka menyiasati sesuatu yang haram atau syubhat supaya bisa menjadi halal. Dan bagi seorang muslim tidak ada seperti itu. Halal halal, haram haram. Suka suka, tidak suka tidak suka. Jangan berwajah dua. Seorang muslim harus jelas dalam kehidupannya. Jadi tidak ada sesuatu yang tergantung pada dia. Jadi tidak ada PR bagi kita. Semua kehidupannya jelas. Suka, suka, tidak suka, tidak suka. Gitu kan? Halal ya halal, haram ya haram. Sudah selesai. Kemudian juga dalam dalil yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 51. Perintah Allah kepada para rasulnya untuk bekerja, memiliki pendapatan, lalu memakan dari hal-hal yang berkualitas. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Al-ayat. Hai para rasul, para utusanku, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah amal-amal saleh. Kemudian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah 172, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah dari semua yang berkualitas. Kita enggak mungkin makan, berpakaian, berkendaraan, punya rumah, pasangan, semua yang berkualitas tanpa punya harta. Nanti akan kita jelaskan statement para salafus salih berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga dalam firman Allah SWT yang lain,
Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 114 sampai 117. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl 114 sampai 117. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah, carilah makanan dan minuman. Kata sebagian ulama, Allah selalu menyebutkan makanlah, kulu, makanlah. Karena makan itu tidak mungkin tanpa minum. Berarti minuman sudah masuk di dalamnya. Kalau minum belum tentu makan. Maka Allah menggunakan kalimat makanlah. Dari apapun yang Allah telah berikan rezeki buat kalian. Makna Allah telah berikan rezeki adalah Allah siapkan buah-buahan yang banyak, kesempatan, waktu, peluang, ya. Yang halal dibolehkan dan thayyibah, berkualitas. Jadi contoh misalnya ayam itu halal, tetapi kapan dia sudah jadi bangkai, rusak, tidak thayyibah, jadi haram. Syarat dua ini mutlak, ya. Dan syukurilah nikmat Allah itu kalau kalian ya, benar-benar menyembahnya, menyembah Allah. Itu 114 An-Nahl. 115-nya Allah mengatakan innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih faman iturra ghaira bagin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Dan sungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian semua jenis bangkai atau bangkai-bangkai. Tentu ada hadis yang menjelaskan ada dua bangkai yang dihalalkan, bangkai air ya, dan juga belalang kalau hewan darat, ya. Juga darah dan daging babi dan apapun yang disembelih selain Allah atau selain untuk Allah atau menggunakan nama Allah, kecuali kalau orang dalam keadaan darurat, maka sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Darurat artinya misal dia ada di tengah-tengah padang pasir, nggak punya lagi makanan kecuali bangkai. Kalau dia nggak makan bisa meninggal dunia, maka kata ulama masuk dalam ayat ini dia boleh makan tapi sebagian saja yang membuat dia tidak meninggal dunia. Kemudian di ayat 116-nya Allah menetapkan dan menekankan, dan ini menjadi sebuah perintah dan titah sang Raja Allah, tidak boleh orang menentukan halal haram kecuali yang telah Allah tentukan itu. Bukan melalui kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menentukan. Allah berfirman, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Jangan pernah, kata Allah, lisan-lisan kalian mengucapkan kebohongan, mengatakan ini halal atau ini haram, agar kalian mengatakan sesuatu yang dusta tentang Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta mengatasnamakan Allah atau coba-coba menghalalkan apa yang Allah tidak halalkan atau mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan, maka mereka tidak akan beruntung. 117 terakhir ayatnya ini dalam surah An-Nahl, mata'un qalilun walahum adzabun alim. Mereka yang makan yang haram itu mengatasnamakan nama Allah, seakan-akan Allah bolehkan, enggak masalah, kita makan saja, gampang kok, nanti aja urusannya, atau bahasa-bahasa apalah yang semacam dengan ini, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan sebentar dan akan datang adab yang pedih. Subhanallah, ini kata ulama tafsir terjadi di realita kehidupan dunia sebelum akhirat. Siapapun yang coba memakan pendapatan yang haram, apapun sifatnya, mau sepotong roti, mau seteguk air, mau sebutir kurma atau apa saja, minimal syubhat, apalagi kalau sudah sampai haram. Walaupun syubhat sebenarnya masuk dalam konsep haram, sebagaimana hadis yang masyhur, sesungguhnya siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Maka dia akan merasakan kenikmatan sementara, hausnya hilang dengan seteguk air itu, laparnya hilang mungkin dengan sepotong roti, ataupun dia merasa bangga dengan kendaraan yang barunya atau baju barunya sebentar, kata Allah, mata'un qalil. Lalu Allah hubungkan walahum adzabun alim, tapi dengan pembuatan itu mereka akan dapat azab yang pedih. Hati-hati ikhwan dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, 1 rupiah yang haram ini akan mendatangkan pembersihan jutaan, bahkan ratusan juta atau miliaran rupiah. Banyak orang tidak sadar kalau penyakit yang datang, kalau masalah-masalah datang dalam hidupnya,
ternyata sangat berhubungan dengan apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Kalau orang mencuri 100.000 saja misalnya, lalu dia ambil sebuah handphone atau dia beli kendaraan dari hal riba, maka Allah mengatakan mata'un qalil, perhiasan yang sebentar, kenikmatan yang sebentar, walahum adzabun alim, dia akan dapat siksa yang pedih. Akan jadi masalah buat dia. Masalahnya nanti dari uang pencurian atau dari kendaraan tersebut dia akan merasakan cobaan dan segala macam hal dalam hidupnya yang tidak nyaman, yang berlipat-lipat dibandingkan dari apa yang telah dia jadikan sebagai pendapatan haramnya itu. Kemudian dalam surah Al-A'raf juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang motivasi lagi untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan pendapatan, dan ini akan kita bedakan antara orang mukmin sama orang kafir. Surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wattayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Saya berharap ikhwah akhwat sekalian, kita kalau baca ayat begini direnungi baik-baik, ikhlaskan niat supaya masuk dalam hati, agar ini menjadi konsep hidup, bukan cuma sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Allah berfirman, siapakah yang bisa mengharamkan apa saja yang telah Allah jadikan perhiasan atau perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya, dan sesuatu yang sangat baik dari rezeki-rezeki. Apa kata ulama tafsir? Makna yang baik dari rezeki, Allah membuat mata kita suka lihat warna yang bagus, penampilan yang bagus, penataan yang bagus. Kita kalau lihat taman yang rapi, rumah yang bersih, orang yang rapi, pakaian yang bagus, segala macam kita suka. Itu makna daripada thayyibat minar rizq. Allah berikan thayyibat, Allah siapkan itu fasilitas. Kuping kita dengar suara yang indah, suka. Hidung kita mencium yang bau, lisan kita, lidah kita merasakan enaknya atau nikmatnya bumbu makanan misalnya. Tangan kita menjama, oh ini lembut ya, ini bagus, dan seterusnya. Semua yang bagus-bagus itu namanya thayyibat minar rizq. Allah buatkan itu semua, Allah berikan kita fasilitas. Dan lawannya, Allah berikan kita tidak suka dengan warna yang ya kacau atau amburadul lah ya, tidak jelas, warnanya buruk, buram ya. Atau Allah membuat hidung kita tidak suka dengan bau busuk, seketika langsung kita tutup hidung, menghindar. Atau telinga mendengarkan suara yang pekak ya, atau ribut. Mata kita melihat sesuatu yang tidak nyaman. Allah buat semua itu. Allah mengatakan itu semua perhiasan dari Allah. Allah siapkan buat hamba-hambanya. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad kepada seluruh manusia, sampaikan, kalau itu aku siapkan untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia, dan akan menjadi khusus buat mereka di akhirat nanti di surga di hari kiamat. Maka begitulah kami rincikan ayat-ayat kami, kata Allah, bagi kaum yang mau belajar dan berfikir. Liqaumi ya'lamun. Dari ayat ini teman-teman sekalian, luar biasa kita ambil pelajaran di sini teman-teman sekalian, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan orang-orang beriman agar menikmati dunia, dan juga nanti mereka akan menikmati akhirat. Sementara orang-orang kafir hanya akan menikmati dunia dan akhirat tidak sama sekali. Itu pun di dunia, kalau sumber-sumber mereka dari yang haram, maka akan menjadi penyakit yang luar biasa buat mereka. Saya berapa kali mendatangi rumah sakit besar di beberapa negara-negara non-muslim, mampir sempat datang ke sana, melihat mayoritas mereka kena penyakit kronis ini, kena penyakit kronis itu, meninggal seketika mendadak, meninggal dalam kondisi mabuk, anak-anaknya bertengkar setelah dia meninggal, segala macam hal. Dan saya mengajak saudaraku seiman, jangan pernah terbawa dengan waswas syaitan, bisikan syaitan. Anda tinggal di satu lokasi di Indonesia, anggap di Jakarta ini misalnya, lokasi kita, rumah kita biasa, tetapi di tangga kita orang non-muslim kaya raya, besar rumahnya, mobilnya mewah. Lalu Anda mengatakan, itu orang kafir dikasih rezeki sama Allah, kalau saya kok tidak dikasih rezeki. Hati-hati dengan kalimat seperti ini. Memang mereka mendapatkan rezeki itu, tetapi sumber-sumber yang mereka ketahui atau mereka ambil itu haram.
Rumah tangga mereka rusak karena itu. Anak-anaknya nakal gara-gara itu. Mereka meninggal dalam keadaan kronis pada saat meninggal. Berapa banyak orang muslim yang rumahnya biasa, tapi meninggal dengan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan baik, tugas-tugasnya selama dunia sudah diselesaikan. Kalau anda mau adil, maka bandingkan diri anda dengan orang miskinnya orang kafir. Itu baru benar. Banyak. Saya waktu itu hari diundang ke Amerika oleh teman-teman kita, sempat mampir ke satu toko, satu tempat untuk belanja kartu itu tuh, ingin beli semacam kartu GSM untuk dipakai telepon. Maka sempat ada orang-orang yang dekati kami, saya tidak tahu. Ya, pada saat itu kemudian dia dekat, dia ngomong satu, suaranya kecil, saya tidak terlalu dengar. Saya tanya panitia, apa ini? Ini orang-orang miskin minta bantuan. Mereka beragama apa? Orang non muslim. Saya sempat bilang kasih. Dia bilang tapi orang non muslim Ustaz. Enggak apa-apa. Kasih, kita disuruh memberi, gitu kan. Dan kita lihat keadaan mereka tinggal di pinggir jalan, pakai tenda-tenda, dalam kondisi mereka juga susah. Kalau kita pertemukan antara keadaan mereka ini dengan orang-orang muslim yang miskin, kita akan temukan nilai kita sangat tinggi sebagai seorang muslim. Kemudian juga hadis atau ayat terakhir yang kita bahas. Ini ayat cukup banyak, tapi kita tutupkan dengan ini surah Al-Jum'ah yang sangat masyhur, ayat 10-nya, di mana Allah menyuruh kita bergerak mencari pendapatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai kalian mengerjakan salat dulu, maka menyebarlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia-karunia Allah. Jangan lupa hubungkan antara kalian mencari pekerjaan, pendapatan dengan banyak mengingat Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kita akan coba teman-teman sekalian hubungkan ayat-ayat ini dengan beberapa hadis Nabi SAW sekaligus statement para salafus saleh. Imam Ahmad rahimahullah pada saat membaca ayat-ayat tadi yang kita sudah bacakan, maka beliau mengatakan makan itu dan mencari pendapatan adalah bagian daripada agama. Dan beliau berargumentasi dengan ayat-ayat tadi. Di antaranya Al-Mu'minun 51, yang sudah kita bacakan, Al-Baqarah 172. Dan beliau mengatakan ini adalah target utama seorang muslim dalam kehidupan mereka. Begitu juga teman-teman sekalian dengan hadis Nabi SAW. Tadi kita sudah bacakan banyak ayat, kita masuk kepada hadis Nabi SAW. Hadis Bukhari, beliau bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi." Ketahuilah, seakan-akan Nabi SAW mengatakan, wahai umatku, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seseorang dari makanan, dari minuman yang dia konsumsi, pakaian yang dia pakai, lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dan ketahuilah, contoh yang terbaik adalah Nabi Allah Daud. Dia makan dari hasil kerjanya. Begitu juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, di an ya'khudha ahadukum abhulah thumma ya'til jabal thumma ya'ti bihizmatin min hatab fayabi'uha fayustagna bithamaniha khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw bana'uhu. Ketahuilah, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan talinya, kemudian dia pergi ke gunung yang tinggi, kemudian dia mengumpulkan ranting-ranting pohon yang dia ikat dengan tali-talinya tadi, dia pikul ke pundaknya atau di pundaknya, lalu dia jual, kemudian dia hidup dari hasil penjualannya itu, jauh lebih baik baginya daripada dia mengemis kepada manusia, diberikan atau tidak diberikan. Umar bin Khattab memberikan sebuah statement yang mulia beranjak daripada hadis Bukhari tadi. Ta'allamul mihnah, kata beliau, belajarlah kalian profesi-profesi itu yang bisa mendatangkan sumber pendapatan.
apa saja selama itu ilmu bermanfaat dan bukan yang haram, bukan ilmu sihir, bukan ilmu menipu, mencuri dan segala macam, maka belajarlah. Fa innahu yushiku ay yahtaja ahadukum ila mihnati, karena nanti dia akan butuhkan profesi-profesinya itu atau keterampilannya itu. Dikatakan juga oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahri Rum. Ketahuilah para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka semuanya berdagang dan memenuhi lautan-lautan Romawi, sampai ke lautan Romawi mereka berdagang. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Abu Darda radhiyallahu anhu itu sampai menjual makanan dan memasak sendiri. Itu sampai-sampai jenggot beliau sering kena asap masakan itu. Begitu juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu atjarul Quraisy hatta dakhala fil imarah. Ketahuilah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Abu Bakar itu adalah pedagang yang paling sukses, paling cerdas, paling berhasil dari kalangan Quraisy, sampai beliau masuk ke kancah pemerintahan, maka beliau meninggalkan itu karena fokus dengan kewajibannya. Ada nasihat yang sangat mulia dari seorang Luqman al-Hakim. Surah Luqman namanya beliau disebutkan, dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal. Fokus selalu mencari pendapatan-pendapatan, tapi ingat halal. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalath khisal. Ketahuilah tidak ada orang yang berhenti untuk mencari pendapatan, vakum, malas, pengangguran, ya, kecuali pasti dia akan ditimpa salah satu dari 3 perkara besar dalam hidupnya. Kalau orang malas, tidak bekerja, tidak punya pendapatan. Lalu Luqman mengatakan rahimahullah, ada juga yang mengatakan dia adalah salah satu dari Nabi Allah, tapi ini karena tidak dikuatkan dengan dalil, maka sebagian orang mengatakan adalah orang saleh, ya. Maka beliau mengatakan riqqatu fi dinihi. Yang paling bahaya sekali kalau orang miskin, susah, dia tidak mau mengubah keadaannya, maka agamanya sangat lemah. Makanya kita lihat orang-orang yang murtad kadang-kadang hanya dengan sembako, sedus Indomie, atau apa saja yang sering kita dengar dalam program kristenisasi, bisa pindah agama, lemah imannya. Tapi kalau dia punya pendapatan, beda. Tidak mudah orang menggoyahkan akidahnya. Kemudian yang kedua yang bisa menimpa dia adalah da'afatun atau dha'fun fi aklihi, lemah akalnya. Subhanallah, pengangguran-pengangguran yang sering nongkrong di pinggir jalan, malas bekerja, tidak punya ide, vakum, karena tiap hari begitu saja. Tapi orang yang bergerak, orang yang berusaha menghadapi masalah, kegagalan, berusaha lagi, atau kejar prestasi-prestasi untuk sukses, maka selalu ada ide, karena sering dia berpikir. Otak ini, kata ulama, sesuatu yang sangat baik kalau sering diasah, tapi kapan divakumkan, tidur saja, malas-malesan, maka dia akan hilang semua ide-idenya, buyar, akalnya lemah. Maka kalau ditanya, kenapa kau di sini? Saya nggak tahu mau buat apa, nggak ada idenya. Tapi kalau orang berusaha beda, berusaha di sini gagal, tanya lagi di sana, bertanya lagi di sini, dan seterusnya, maka akan berbeda, muncul idenya. Dan yang ketiga adalah wahau fi muru'atihi. Dia yang ketiga bisa tercoreng kehormatannya, biar tampan, biar cantik. Tapi begitu orang tanya, kamu kerja apa? Atau orang tanya lebih jauh, pendapatannya berapa? Kalau misalnya ngelamar anaknya orang lain, ya. Lalu dia bilang, saya pengangguran. Kira-kira diterima nggak lamarannya? Hah? Mana bujang-bujang di sini? Semuanya bujang, kecuali Pak Yoyo. Tapi kalau orang begitu tanya, kerjanya apa? Oh, saya direktur di perusahaan ini, saya manajer di sini, saya begini dan begitu. Oh, saya punya usaha sendiri. Walaupun kios kecil, tapi punya saya misalnya, berbeda. Tentu teman-teman sekalian, kita harus pahami satu hal, ya.
Kita semua diberikan oleh Allah SWT fasilitas yang sama. Waktu kita sama 24 jam. Ada di sini yang punya lebih dari 24 jam? Hah? Mana suaranya orang GCC ini? Kelaparan atau apa ini? Hah? Belum makan siang? Gak masalah. Ilmu ini makanan jiwa, makanan ruh. Jangan antum sibuk makan isi perut untuk jasad terus. Ruh juga butuh. Ada orang fisiknya kurus, tapi karena ruhnya kuat, biar lapar beberapa hari tahan. Ada orang kenyang, perutnya selalu makan, tapi karena ruhnya lemah, sedikit ditimpa cobaan, langsung sakit, parah, lumpuh, stroke. Karena ruhnya kempes, krempeng. Hah? Sepakat gak ini? Lemah benar jawabannya. Kita lagi bicara tentang masalah etos kerja nih, harus semangat. Kemudian beliau mengatakan, setelah mengatakan lemah di kehormatannya, terhina dia. Wa a'adham min hadha, dan yang lebih parah lagi kata beliau, istighfafun nasu bihi. Manusia akan menganggap remeh dia. Waktu kita sama 24 jam, mata kita sama dua, kuping kita sama dua, tangan kita dua, kaki kita dua. Kecuali ada orang yang cacat, qaddarallahu ma syaa fa'al, itu beda. Cobaan Allah pada dia. Tapi umumnya orang semuanya normal. Mana lebih banyak, normal atau cacat? Normal. Itu cuma sebagian kecil. Allah ingin menunjukkan ada orang yang Allah uji, tapi umumnya orang normal. Berarti kita punya potensi yang sama. Yang penting jauhi sifat al-malas. Malas ini, gak mau berusaha, gagal vakum. Andai saja kita waktu masih kecil dulu belajar naik sepeda, jatuh sekali kita nggak mau lagi belajar, sampai sekarang kita tidak akan pernah bisa. Tapi waktu kita masih kecil semangatnya luar biasa. Kenapa sekarang malah tidak seperti itu? Begitu juga dengan nasihat Qais ibn Asim rahimahullah. Beliau pada saat mau wafat memberikan nasihat kepada anak-anaknya, seorang yang saleh dari para salafus saleh. Beliau berkata, alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus, ini wasiat pada saat mau meninggal. Dia sudah tahu anaknya sudah sholat, udah bagus ibadahnya. Tapi apa wasiat dia waktu mau meninggal? Kalian harus mencari pendapatan yang banyak dan rawat, urus yang benar, profesional dalam bidangmu. Fa innahu mambahatul karim. Karena itu adalah pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan akan menjauhkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah mengemis. Fa innahu akhiru kasbar rajul, karena mengemis itu hanya boleh dijadikan pendapatan terakhir saja. Kalau betul-betul kita sudah bangkrut usaha, tidak punya apa-apa lagi, tidak bisa lagi bekerja, kau boleh buat. Pada saat itu terbuka pintu untuk bisa minta sama orang. Tapi kalau masih mampu, tentu harus dihindari. Nabi SAW, teman-teman sekalian, selalu bukan cuma sekali, tapi selalu mengingatkan para sahabat agar membaca doa ini. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lapar. Makna lapar adalah kemiskinan, susah hidup. Karena dia adalah keadaan yang paling buruk. Lalu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku termasuk orang yang malas, ya. Ajiz itu orang putus asa, nggak mau lagi berusaha. Kasal orang malas. Wal jubni wal bukhul, pengecut, dan juga bakhil, pelit. Wa galabatid daini wa qahrir rijal, dan jangan sampai aku dikuasai oleh orang-orang dan terlilit utang. Mana dikuasai orang-orang adalah dia selalu mau vakum, dia hanya mau terikat dengan orang, tidak mau berusaha sendiri. Kemudian juga Umar bin Khattab lalu punya statement yang menarik dalam masalah ini. Beliau mengatakan, inni la'ar rajulu fayu'jibunu syakluh. Saya kadang-kadang, kata Umar, melihat orang, lalu saya kagum melihat wajahnya, tampan, bajunya bersih, penampilannya bagus. Lalu beliau mengatakan, faida sa'altu anhu,
Tapi pada saat saya tanya tentang dia, faqila la amalalah saqata min aini. Waktu ditanya atau aku tanya apa pekerjaannya, dia mengatakan tidak ada, maka dia bisa jatuh dalam pandangan mataku. Dan sekian banyak tentu teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh para salafus saleh. Semua ini dalam pembukaan ceramah kita berhubungan dengan masalah etos kerja, pendapatan, bagaimana Islam menyuruh kita untuk bekerja, punya pendapatan, berusaha. Dan tidak mungkin teman-teman sekalian kita punya uang 100 ribu tanpa 10 ribu. Dimulai dari hal yang kecil. Tidak mungkin 1 juta tanpa 100 ribu. Itu sudah umum. Tidak mungkin 100 juta tanpa 10 juta. Tidak mungkin 1 miliar tanpa 100 juta. Dan itu semuanya bertahap. Mulai saja dulu. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak kamu itu, jangan malas. Karena di setiap gerak itu akan ada berkah. Gak ada beda antara orang yang vakum teman-teman dengan orang yang bekerja, orang yang berusaha. Orang yang berusaha pasti akan ada hasilnya, walaupun belum maksimal, tapi dia jadikan sebagai pelajaran. Dan ingat, kegagalan dalam sebuah upaya dan usaha itu bukan berarti kevakuman, bukan. Justru kegagalan itu akan membuat kita belajar. Oh ternyata saya gagal di sini. Ya udah kita coba dengan cara yang lain, dengan cara yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri, berusaha, bergerak untuk mendapatkan jalan-jalan kami, maka kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Artinya usaha, berusaha, berubah. Lupakan semua masa lalu teman-teman sekalian. Tapi kan Ustaz, saya masa lalu saya kelam, saya pernah begini dan begitu, masa lalu. Islam nggak pernah lihat masa lalu. Islam melihat sekarang ke depan. Tidak ada kata-kata terlambat. Kalau antum ketemu sama teman, lalu dia mengatakan, kamu sekarang so alim ya, sekarang begini penampilannya. Dulu kan saya tahu kamu waktu masih SMA. Jawab, iya, itu dulu. Sekarang saya sudah berubah. Wajar, jawab itu. Ada ceramah saya di YouTube, bisa teman-teman ikuti, judulnya iya, inilah aku sekarang. Itu untuk memotivasi teman-teman yang punya masa lalu yang kelam. Jawab, iya, inilah aku sekarang. Lalu yang lalu. Jadi kalau ketemu sama teman di majelis seperti ini, kita tahu dulu waktu SMP, SMA nakalnya luar biasa. Suka ganggu ini, suka buat macam-macam. Tapi sekarang di majelis, jangan diolok-olok. Jangan bilang, tumben kamu ada di sini. Kok ada di sini? Apalah bahasa-bahasa seperti ini? Tidak. Rangkul. Masya Allah. Sudah berapa lama ada di majelis, gitu kan? Atau mungkin kata Masya Allah, nanti lain kali kita buat lagi hadir lagi di majelis yang lain lah. Langsung motivasi orang lain. Ada seorang wanita subhanallah di Masjid Nabawi di Madinah, punya masa lalu yang kelam, tapi kita tidak tahu siapa orang ini. Dia cuma sekedar bertanya pada seorang syekh melalui sebuah kertas dikirim, dan dikatakan, syekh saya punya masa lalu yang kelam. Sekarang saya sudah tobat. Bisa nggak saya mendapatkan laki-laki soleh? Kata syekhnya, tentu saja. Dan kalau kau mendapatkan laki-laki soleh, maka dia tidak akan pernah menanyakan masa lalumu. Nggak ada dalam Islam kita korek-korek masa lalu orang. Itu dulu. Sekarang ada orang malah yang buruk, dulunya baik, sekarang buruk. Itu yang bahaya. Tapi kalau orang dulu buruk, sekarang baik, alhamdulillah positif saja. Karena al-amal bi khawatimiha. Amal-amal itu akan dinilai Allah sesuai dengan apa yang terakhir dia kerjakan. Kata Nabi SAW, ada orang telah berbuat amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal saja. Lalu kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dalam neraka. Dia ibadah sekian tahun, akhir hidupnya murtad. Naudzubillah. Satu kalimat, saya keluar dari Islam misalnya, naudzubillah, kalimat ini dari hatinya dia ucapkan, maka ini meninggal 1 menit kemudian masuk neraka. Ada orang yang berbuat perbuatan ahli neraka, kata Nabi SAW, sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali 1 jengkal saja. Dia mati masuk neraka nih. Lalu dia melakukan perbuatan ahli surga. Dia tobat nasuha. Mungkin cuma sehari, mungkin cuma sejam. Allahu alam. Dia tobat lalu meninggal 1 menit kemudian. Setelah tobat masuk surga. Kuasa Allah SWT. Jadi yang kita lihat adalah sekarang ke depan. Masa lalu hapus, selesai. Kata sebagian ulama, masa lalumu telah berlalu. Kalau itu baik, syukurilah. Kalau itu buruk, bertobatlah. Hari ini milikmu, maksimalkan. Dan masa depan berdoa dan berharaplah. Tapi sekarang kita kerjakan. Jadi tidak ada kata-kata vakum, tidak ada kata-kata terlambat dalam Islam.